Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Saudara-saudaraku, pembahasan kita lanjutkan ya tentang 10 manfaat silaturahmi menurut Islam dari manfaat secara general ya. Yang pertama tadi sudah kita sampaikan bahwa manfaat yang pertama dari silaturahmi adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua adalah menjaga kerukunan dan keharmonisan. Selain dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahmi juga dapat menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan sesama. Dorongan untuk saling memaafkan dengan tetap bersilaturahmi bisa membuat hubungan menjadi harmonis. Karena setiap manusia tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan dosa. Tentunya seseorang akan meminta maaf dan memaafkannya. Ya. Memaafkannya biasanya jauh lebih mudah, tetapi meminta maaf itu bukan sesuatu yang mudah, apalagi itu dilakukan oleh orang yang merasa punya posisi di atas ya, apakah dia presiden, apakah dia menteri, gubernur ya, akan sangat susah untuk meminta maaf gitu ya. Seseorang yang memutuskan hubungan silaturahmi dianggap sebagai perusak bumi ya. Bahkan ia juga akan mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam salah satu hadis bahwa Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tak akan masuk surga pemutus tali silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian yang ketiga, ya, manfaat silaturahmi yang ketiga secara umum adalah kita akan dijauhkan dari api neraka. Manfaat silaturahmi selanjutnya adalah dijauhkan dari neraka. Seorang muslim yang menjalin kembali tali silaturahmi, maka akan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana dalam salah satu hadis yang berbunyi, engkau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung tali silaturahmi. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Syekh Soleh juga menyebutkan bahwa manfaat silaturahmi adalah menjadikan iblis laknatullah menjadi sulit untuk menggoda manusia. Jadi karena iblis selalu memerintahkan kita untuk bertengkar, untuk bertarung, untuk konflik, untuk saling membunuh. Ketika kita manusia bisa hidup dengan harmonis, bisa hidup dengan rukun, dengan perantaan dengan langkah silaturahmi tadi, maka tentu iblis sangat tidak suka dengan itu. Kemudian yang keempat ya, apa manfaat silaturahmi secara umum? Adalah menjadi makhluk yang mulia. Manfaat lain dari silaturahmi adalah dapat membuat kita menjadi mulia. Karena berhubungan dengan mereka yang telah memutuskan tali persaudaraan merupakan sosok terpuji yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian saya tunjukkan perilaku akhlak termulia di dunia dan di akhirat? Maafkan orang yang pernah menganiaya kamu, sambung silaturahmi orang yang memutuskanmu, dan berikan sesuatu kepada orang yang telah melarang pemberian untukmu. Sedangkan orang yang suka memutuskan tali silaturahmi dianggap sebagai perusak kehidupan. Hal ini dinyatakan dalam salah satu Al-Quran, dalam satu ayat di Al-Quran ya, Allah berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan tali silaturahmi.
Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Quran Surat Muhammad ayat 22-23. Kemudian manfaat yang kelima dari silaturahmi adalah silaturahmi bisa memperpanjang umur dan melapangkan rizki. Manfaat silaturahmi selanjutnya adalah dapat memperpanjang umur kita dan meningkatkan rezeki kita. Mengunjungi anggota keluarga dan orang-orang terkasih merupakan salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dan kedekatan. Selain itu, persahabatan adalah praktik dengan nilai pahala yang besar. Barang siapa yang selalu menjaga silaturahmi, Allah akan menambah rezeki dan memperpanjang umurnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Menjaga dan mempererat silaturahmi sangat penting bagi setiap muslim. Tidak hanya berguna di dunia ini, tapi juga baik untuk dunia yang akan datang. Kemudian manfaat yang keenam, ya, silaturahmi akan mendapatkan rahmat. Mencari rahmat Allah adalah suatu bentuk usaha kita sebagai umat muslim untuk mendapatkan tempat terbaik di yaumil akhir nanti. Salah satu amalan yang paling mudah untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan menyambung tali silaturahim, sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Allah berfirman, aku adalah Maha Pengasih dan Ia adalah Rahim. Nama itu diambil dari bagian namaku. Siapa yang menyambungnya, maka aku memberikan rahmatku kepadanya. Dan siapa yang memutuskannya, maka aku memutuskan rahmatku darinya. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan silaturahmi, kita akan mendapatkan banyak ilmu yang akan kita dapatkan dan bisa kita bagikan kepada orang lain. Wawasan kita akan bertambah, pengalaman kita akan bertambah, dan itulah manfaat dari persahabatan yang akan kita miliki, tetapi tetap berhubungan dengan semua orang karena kita semua adalah bersaudara. Kemudian manfaat yang ketujuh, ya, tidak tanggung-tanggung bahwa silaturahmi akan memasukkan kita ke surga. Tidak ada pahala lain yang lebih besar dari langit. Silaturahmi bukan hanya urusan kita dengan orang tua, tetapi juga bentuk usaha dan ketaatan terhadap apa yang telah Allah perintahkan. Berikut hadis yang mengatakan bahwa pahala untuk silaturahmi adalah masuk surga. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah tali persaudaraan, salatlah di malam hari, ketika manusia terlelap tidur, niscaya kalian masuk surga dengan selamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang kedelapan, ya, manfaat silaturahmi secara umum menurut Islam adalah kita bisa menghibur kerabat kita, sahabat kita, saudara kita, ya, keluarga kita. Ya. Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Tetap bersilaturahmi dapat menghibur dan membantu orang-orang terkasih yang membutuhkan. Terkadang ada orang yang enggan untuk meminta bantuan saat membutuhkannya. Dan sebagai orang tua, mereka harus membantu tanpa menunggu diminta. Bukannya kita ini ketika dalam kesulitan, orang yang kita cintai membantu kita, karena semua perbuatan kita akan dibalas sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jika kita tidak diganjar di dunia ini, tentu akan menerima pahalanya nanti. Di dalam Quran surat Ar-Rahman, ya, ayat 60 disebutkan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi jangan bosan berbuat baik, karena tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Kemudian manfaat yang kesembilan, ya, dengan silaturahmi akan menggugurkan dosa.
Pernahkah Anda mendengar ulama bahwa jabat tangan dapat menambah cinta? Berjabat tangan saat silaturahmi bukan hanya untuk menunjukkan keakraban, ternyata merupakan sunnah. Namun, itu mencegah kita dari berbuat dosa dengan perselisihan dan mengoreksi berbagai kesalahpahaman. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat tersebut, Nabi SAW bersabda, "Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu berjabat tangan, melainkan dosa keduanya sudah diampuni sebelum mereka berpisah." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi yang disahihkan oleh Al-Albani. Kemudian yang terakhir, manfaat silaturahmi secara umum menurut Islam adalah memperluas ilmu dan hikmah hidup. Dengan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang, kita juga dapat memperoleh berbagai kearifan dan ide-ide baru. Sains dan Islam saling terkait. Dengan memperbaharui pengetahuan kita secara teratur, maka kita akan terus belajar bagaimana memahami, bagaimana berempati, bagaimana menyelesaikan semua masalah dengan bijak. Demikian yang bisa kita sampaikan tentang 10 manfaat silaturahmi secara umum menurut Islam. Mudah-mudahan kita terus bisa melakukan silaturahmi, khususnya di Lebaran, dan tentu tidak terbatas di Lebaran. Ya, kapan kita sempat, mari kita terus hubungkan persahabatan, ya, hubungan-hubungan yang terputus dengan hubungan-hubungan yang baru. Semoga semuanya menjadi bermanfaat. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.